billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis di Indonesia, Bapak Sofyan Effendi, STHIMA, beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Idi Nur Fitriani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah kelas 4 BIAT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sosok ulama masyhur Nusantara yang berasal dari Banten, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah salah satu ulama yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan perilmuan Islam di Indonesia. Salah satunya dalam bidang hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan menerangkan terlebih dahulu biografi sosok Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Lalu beliau meninggal pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi pada usia beliau menginjak ke 84 tahun. Ada beberapa versi tentang penulisan nama lengkap Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya yang pertama, versi Ensiklopedia Jakarta menyebutkan dengan nama Nawawi bin Umar bin Arabi. Dan versi kedua, versi The Encyclopedia of Islam, Leiden, New York, menyebutkan dengan Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Jawi. Yang ketiga, versi Abdurrahman Mas'ud mengidentifikasi dengan Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dan yang terakhir, versi Kiai Ma'ruf Amin dan Muhammad Nasaruddin Ansori mengidentifikasi dengan Abu Abdil Muti' Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Adapun silsilah keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani dari ayahnya memiliki sanad keturunan sampai kepada Rasulullah SAW, yakni Nawawi bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Kiai Jamad bin Janta bin Kiai Masbugil bin Kiai Tajul Arsy Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Maulana Jamaluddin Akbar bin Imam Sayyid Ahmad Syekh Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilahi bin Imam An-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Ar-Radi bin Imam Ja'far bin Imam Muhammad Al-Baghir bin Imam Ali Zainal Abidin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun silsilah dari ibunya bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan putra dari Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Setelah kita mengetahui biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani, selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan rihlah ilmiah beliau. Awal perjalanan intelektual Syekh Nawawi dimulai saat beliau berumur 5 tahun, yang mana beliau langsung belajar di bawah asuhan ayahandanya. Lalu ketika beliau berumur 8 tahun, dimulailah pengembaraannya untuk mencari ilmu di daerah Jawa Timur. Setelah 3 tahun belajar di Jawa Timur, beliau melanjutkan ke salah satu pondok di daerah Cikampek di Jawa Barat untuk belajar ilmu kebahasaan. Tidak lama kemudian, beliau dipercaya untuk mengasuh pondok pesantren yang telah dirintis oleh ayahnya di usianya yang sangat relatif muda. Pada usia beliau menginjak 15 tahun, beliau mendapat kesempatan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Akan tetapi beliau memanfaatkan untuk mendalami beberapa ilmu juga di sana, seperti ilmu kalam, ilmu bahasa, sastra, ilmu hadis, tafsir, dan juga fikih. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, beliau kembali ke daerahnya untuk membantu ayahnya mengajar para santri di pondok. Namun, beberapa tahun kemudian, beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan tujuan mukim dan menetap di sana. Semangat mencari ilmu menyebabkan Nawawi berkelana dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan ke negeri-negeri lain, seperti kota Madinah, Mesir, dan juga kota Syam. Selama 30 tahun sejak pertama kali beliau ke Mekah, Syekh Nawawi menimba ilmu dari berbagai ulama di tanah Hijaz.
baik kepada ulama Nusantara yang bermukim di Hijaz maupun ulama dari negara lain. Sebagaimana pernyataan Snock Hungrange yang dikutip Samsul Munir Amin, bahwa sesungguhnya guru-guru beliau berasal dari Mesir seperti Syekh Yusuf Sambulaweni, Syekh Nahrawi, Syekh Hamid, dan yang kuliah-kuliahnya biasa dihadiri bersama ulama-ulama lainnya. Nawawi memiliki kecerdasan dan ketekunan belajar yang tinggi. Hal tersebut menjadikan beliau sebagai murid terpandang di Masjidil Haram. Ia akhirnya menjadi imam Masjidil Haram untuk menggantikan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang telah berusia lanjut. Nawawi mendapat panggilan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ia juga menjadi guru bagi siswa-siswa yang datang dari berbagai belahan dunia. Salah satu muridnya yang masyhur di Nusantara ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mentelaah salah satu karya beliau di bidang hadis, yakni kitab Tanqih Qaul Al-Hadis bi Syarah Lubab Al-Hadis. Kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hadis bi Syarah Lubab Al-Hadis adalah salah satu kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, berisi hadis-hadis terdiri dari 40 bab. Dan di setiap bab terdiri dari 10 hadis dan merupakan penjabaran dari kitab Lubab Al-Hadis. Yang pertama, beliau menampilkan hadis per kalimat yang akan dijelaskan. Lalu menjelaskan tentang jalur periwayatan hadis tersebut. Selanjutnya, beliau menjelaskan sebagian mukharij dari hadis tersebut. Lalu beliau juga menjelaskan kualitas hadis dan membandingkan hadis dengan riwayat hadis lain yang satu tema untuk memberikan penguat terhadap hadis yang sedang dijelaskan. Pada penjelasan bagian matan, Imam Nawawi Al-Bantani terkadang menjelaskan makna dengan didahului i'rab bahasa untuk memberikan tuntunan cara membaca kata yang dianggap mempunyai pengertian ganda. Lalu beliau menjelaskan makna kata untuk pemahaman hadis secara keseluruhan. Dan yang terakhir, Imam Nawawi Al-Bantani terkadang menambahkan penjelasan dengan menyertakan syair. Adapun 40 bab diantaranya adalah keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan basmalah, keutamaan salawat atas Nabi SAW, keutamaan iman, keutamaan wudhu, keutamaan sholat berjamaah, dan masih banyak lainnya. Dalam kajian telaah karya ini, perlu kiranya memaparkan pembahasan tentang kualitas hadis yang ada di dalam kitab karya Imam Nawawi Al-Bantani ini. Maka, ada beberapa poin penting yang patut digambarkan sebagai catatan terhadap syarah hadis dalam karya Imam Nawawi, yaitu sebagai berikut. Pertama, Imam Nawawi Al-Bantani dalam mensyarah kitab Tanqih Qaul Hadis fi Syarah Lubab Al-Hadis menggunakan hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Meskipun banyak juga yang tidak dapat dipastikan status hadisnya karena belum ditemukan sumber dan sanad yang lengkap. Penukilan beberapa hadis dhaif tidak diikuti penjelasan sebab-sebab kedhaifannya. Imam Nawawi Al-Bantani menukilkan hadis dhaif dalam beberapa syarahnya, meskipun ia memberikan garis pembatas dengan penjelasan bahwa hadis yang dimaksud adalah hadis dengan isnadnya yang dhaif. Yang kedua, cara pengutipan hadis yang tidak mencantumkan sanadnya. Hal ini mempersulit para pembaca untuk mengkritisi kualitas hadis ditinjau dari segi sanadnya. Pada prinsipnya, seorang faqih dan ulama tafsir seperti Imam Nawawi Al-Bantani pasti mendalami kajian ulumul hadis. Sebuah hadis yang sempurna tentunya memiliki periwayatan yang jelas, matan yang sempurna, dan sejumlah deretan nama-nama mukharijnya. Hal ini sangat diperlukan karena mempermudah untuk melacak kembali kepada kitab aslinya bila terjadi perselisihan. 3. Beberapa penjelasan menggunakan kitab sumber hadis yang ghairu mu'tamad. Sebagian hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani bersumber pada kitab tafsir dan fikih, bukan bersumber pada kitab-kitab syarah hadis yang mu'tamad. Hal ini pun juga menjadi alasan tersendiri dan membawa kesulitan pula ketika hadis tersebut akan dikritik tingkat kesahihannya. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa ketika Imam Nawawi Al-Bantani menyusun Tanqih Al-Qaul Hadis fi Syarah Lubab Al-Hadis, beliau tidak menyebutkan sanad secara lengkap dengan alasan untuk meringkas, sebagaimana yang dikatakan dalam mukadimahnya, yang artinya beliau mengatakan, saya menghapus sanad-sanad untuk meringkas.
Realita ini hanyalah sebagai tuntutan masyarakat dan jamaah pengajiannya yang ingin memahami syariat Islam dan hikmah-hikmahnya dengan mudah dan tidak terlalu panjang. Selain itu, desakan kondisi sosial masyarakat yang menuntunnya untuk menulis sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman bagi kehidupan beragama pada saat itu. Salah satu tujuan utama Imam Nawawi Al-Bantani menyusun Tanqih Qaul Al-Hadis adalah menyauti permintaan para jamaahnya yang senantiasa mengikuti beberapa pengajiannya. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwasannya yang mendorong ia melakukan penulisan syarah hadis ini, syarah kitab hadis ini terhadap kitab Lubab Al-Hadis adalah karena belum adanya ulama-ulama pada zaman itu yang telah mensyarah kitab Lubab Al-Hadis. Lalu banyaknya masyarakat penduduk Jawa yang membicarakan isi kitab karya Imam As-Suyuti ini. Inilah sesungguhnya sisi lain Imam Nawawi Al-Bantani, sosok imam kabir yang karya-karyanya ditulis dengan bahasa Arab, juga dapat mempengaruhi nalar dan epistemologi pemikiran generasi Islam sesudahnya. Pada akhirnya, upaya menguak misteri hadis dalam kitab Tanqih Qaul Al-Hadis fi Syarah Lubab Al-Hadis dapat merefleksikan bahwa Imam Nawawi Al-Bantani juga manusia biasa, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah teman-teman, sekian pemaparan mengenai sosok ulama besar yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di Mekah, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana karya-karya beliau memberikan sumbangan yang sangat besar dalam kemajuan Islam di Indonesia. Karena itulah jasa beliau sangat besar dalam mengislamkan Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan berkah keilmuan beliau dan dapat mencontoh semangat beliau dalam menimba ilmu. Sekian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.